warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin. Di sini saya dari kelompok 3 Ekonomi Pembangunan ingin menjelaskan mengenai teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Selain saya, ada dua teman saya yaitu Aina Devita dan juga Muhammad Irham Ridani. Untuk materi pertama, saya jelaskan saja. Yang pertama, ada 4 pendekatan teori pembangunan ekonomi. Yang pertama, model tahap pertumbuhan linear. Yang kedua, teori dan pola perubahan struktural. Yang ketiga, revolusi ketergantungan internasional. Yang keempat, kontrrevolusi neoklasik pasar bebas. Untuk teori pertumbuhan linear, tahapan Rustow, negara maju telah melalui seluruh tahapan. Negara yang belum maju tinggal mengikuti tahap-tahapan tersebut. Ada juga pertumbuhan Horodomar. Teori pertumbuhan ekonomi Horodomar secara sederhana menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan PDB ditentukan oleh rasio tabungan bersih nasional dan modal output nasional. Terus hambatannya sendiri, ada hambatan atau kendalanya, relatifnya terbatas peluang pembentukan modal baru apalagi di negara-negara miskin. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teori dan pola perubahan struktural. Teori ini menekankan pada transisi pertanian tradisional menuju perekonomian yang lebih modern, lebih urban, serta industri manufaktur dan jasa yang lebih beragam. Dalam teori dan pola perubahan struktural, terdapat teori pembangunan Lewis. Model dua sektor Lewis menjadi teori umum dari proses pembangunan dan surplus tenaga kerja di negara-negara dunia ketiga selama tahun 1960 hingga awal 1970. Dalam model Lewis, perekonomian terbelakang terdiri dari dua sektor, yaitu tradisional dan perkotaan. Sektor tradisional, kelebihannya jumlah penduduk di sektor pedesaan subsisten yang ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja non-situasi, memungkinkan Lewis untuk mendefinisikan kondisi surplus tenaga kerja yang ditarik dari sektor pertanian, dan sektor itu tidak akan kehilangan outputnya sedikit pun. Sektor perkotaan modern dengan produktivitas tinggi, di mana tenaga kerja dari sektor subsisten secara bertahap dialihkan dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor substansi. Kritik untuk model Lewis ada 4. Yang pertama, asumsi tingkat transfer tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja di sektor modern. Profesional terhadap tingkat akumulasi modal di sektor modern. Yang kedua, gagasan bahwa surplus tenaga kerja di pedesaan sementara ada kesempatan kerja penuh di daerah perkotaan. Yang ketiga, gagasan bahwa tenaga kerja di sektor modern yang kompetitif menjamin kelangsungan upah real di perkotaan konstan sampai ke titik di mana surplus penawaran tenaga kerja pedesaan habis. Yang keempat atau yang terakhir, masalah terakhir dari model Lewis adalah asumsi hasil yang semakin berkurang di sektor industri modern. Revolusi ketergantungan internasional tahun 1970. Yang pertama, ada model ketergantungan neokolonial. Model ketergantungan neokolonial merupakan perkembangan tidak langsung dari pemikiran Marxis. Model ini menghubungkan keberadaan dan kelangsungan dari keterbelakangan evolusi sejarah dan sistem kapitalis internasional dengan hubungan negara kaya atau dengan negara maju yang sangat tidak merata. Model paradigma yang salah. Pendekatan ketergantungan internasional kedua dan kurang radikal dalam pembangunan adalah model paradigma yang salah. Model ini menghubungkan negara terbelakang dengan saran yang salah dan tidak pantas yang diberikan oleh pihak yang bermaksud baik, tetapi kurang informasi. Bias dari penasihat ahli etnosentris internasional dari lembaga bantuan di negara berkembang dan organisasi donor multinasional. Para ahli menawarkan model yang kompleks tetapi akhirnya menyesatkan pembangunan yang mengakibatkan sering munculnya kebijakan yang tidak pantas atau tidak benar. Tesis pembangunan dualistik.
Dualisme mewakili keberadaan kegigihan yang kuat dan divergensi yang meningkat atau negara maju dan miskin. Masyarakat kaya dan miskin dalam berbagai level. Konsep dualisme mencakup 4 argumen utama. Yang pertama, pihak yang superior dan pihak yang inferior dalam berbagai kondisi dapat hidup berdampingan dalam ruang tertentu. Yang kedua, kekayaan dan kemiskinan internasional yang hidup berdampingan bukan hanya fenomena sejarah yang akan diperbaiki dalam kurun waktu tertentu, meskipun teori tahap pertumbuhan dan model perubahan struktural secara implisit membuat asumsi seperti ini. Pendukungan tesis pembangunan dualistik dan fakta bahwa ketidaksetaraan internasional terus berkembang membuat mereka membantah asumsi tersebut. Yang ketiga, derajat superioritas atau inferioritas tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang, tapi justru memiliki kecenderungan untuk meningkatkan. Yang keempat, saling keterkaitan antara unsur-unsur superior dan inferior membuat keberadaan elemen superior tidak berarti apa-apa untuk menarik inferior. Nah, kritik dan keterbatasan dari revolusi ketergantungan internasional ini sedikit penjelasan formal dan informal mengenai apa yang harus dilakukan. Yang kedua, kegagalan negara-negara berkembang dalam revolusi nasional industri dan kegiatan produksi yang dikelola pemerintah melalui BUMN. Contoh revolusi neoklasik fundamentalis pasar pada tahun 1980. Analisis pasar bebas berpendapat bahwa pasar saja sudah efisien. Pasar tenaga kerja menganggap industri baru dengan cara yang tepat. Produsen paling tahu apa yang akan diproduksi dan bagaimana memproduksinya. Secara efisien serta produk dan harga faktor produksi mencerminkan nilai kelangkaan barang dan sumber daya sekarang dan di masa depan. Yang kedua yaitu pendekatan pilihan publik. Pendekatan pilihan publik atau juga pendekatan ekonomi politik baru melangkah lebih jauh untuk menyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan apapun yang benar. Hal ini karena teori pilihan publik mengasumsikan bahwa politisi, birokrat, warga negara dan negara bertindak semata-mata untuk kepentingannya sendiri dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan pemerintah. Hasil akhirnya tidak hanya kesalahan alokasi sumber daya, tetapi juga kebebasan individu yang semakin berkurang. Yang ketiga yaitu pendekatan pasar yang friendly. Pendekatan pasar yang friendly atau juga ramah mengakui bahwa ada banyak ketidaksempurnaan dalam produk emisi dan pasar faktor produksi, serta pemerintah memiliki peran dalam membatasi operasi pasar melalui intervensi non-selektif. Yang berikutnya yaitu teori pertumbuhan neoklasik. Model pertumbuhan ini itu memperluas formasi Harold Blomer dengan menambah faktor. Yang pertama itu tenaga kerja, teknologi, dan model pertumbuhan klasik menunjukkan bahwa yang menurun untuk tenaga kerja dan modal secara terpisah dan hasil yang konstan untuk kedua faktor secara bersama-sama. Yang berikutnya yaitu teori pembangunan klasik. Ada 4. Yang pertama yaitu setiap teori memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Yang kedua itu intervensi pemerintah ada yang gagal, begitu juga pasar bebas keseimbangan perlukan. Yang ketiga itu neoklasik konvensional butuh modifikasi sesuai dengan realitas kelembagaan dan politik dari negara berkembang. Yang keempat itu wawasan dan pemahaman yang terus berkembang